Tabea su pada rame. Salam damai dalam kasih Tuhan kepada saudara sekalian. Suatu sukacita kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga Tantiro. Dan saat ini sebelum kita bersama-sama membuka bagian Alkitab dan merenungkannya bersama, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah pengasih penyayang, Tuhan yang selalu memelihara hidup kami sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami bisa berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga Tantiro. Dan saat ini sebelum kami bersama-sama membuka, membaca dan merenungkan bagian firman-Mu, Tuhan tolong kami sekalian agar kami dimampukan untuk membaca, mendengar, dan memahami firman-Mu, terlebih dapat melakukannya. Tolong kami sekalian ya Tuhan, baik para pendengar, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Biar dalam kendali dan urapan kuasa Roh Kudus. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-umat-Mu siap sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, yang berkuasa dulu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, umat sekalian, mari kita membuka bagian firman Tuhan yang menjadi bagian perenungan kita di sepanjang minggu ini. Dan pada hari ini kita berada dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Sekali lagi, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal yang ketiga, ayatnya yang kedua sampai yang ketiga. Dengan judul rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi, dalam Alkitab edisi 2 yang akan kita baca saat ini. Demikianlah sabda Tuhan. Memang kamu telah mendengar tentang penyelenggaraan anugerah Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasia itu diberitahukan kepadaku melalui wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Demikianlah sabda Tuhan yang disebut berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan sambil memeliharanya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Judul dari renungan harian keluarga pada hari ini yaitu pelayanan karena kasih karunia Allah. Sekali lagi, pelayanan karena kasih karunia Allah. Ada sebuah cerita. Di suatu hari seorang ayah menemukan bahwa anaknya telah berbuat salah besar, olah pasasara, dan menghancurkan sesuatu yang bernilai di rumah. Narkamusa baranga pia aregane, are baranga mare kesuare. Saat anaknya merasa takut, biasanya anak ketakutan bila berbuat salah, sang ayah tidak marah. Sebaliknya ia memeluk anaknya dan berkata, "Aku mencintaimu. Walaupun kamu melakukan kesalahan, kasihku tidak akan pernah berkurang. Kita akan menyelesaikannya bersama-sama." Ini ayah yang sangat baik. Misalnya kalau ayah yang lain langsung marah-marah. Nah, ini ayah rupanya ayah yang sangat baik, baik hati. Ilustrasi ini menunjukkan konsep kasih karunia Allah. Seperti ayah yang mengasihi anaknya meskipun berbuat salah, Allah juga mengasihi kita tanpa syarat, tanpa embel-embel syarat itu dan ini. Kasih karunia Allah memberi ruang bagi kita untuk menikmati lawatan kasih-Nya yang memulihkan dan melayakan kita menjadi kawan sekerjanya. Bukan hanya memulihkan kita, bukan hanya mengampuni kita, tetapi mengajak kita untuk menjadi sandingan nuruata, hawe mabu. Kasih karunia Allah adalah dasar dari iman kita. Kasih karunia, kalau kita menerima sesuatu karena kita bekerja, upah itu bukan kasih karunia, itu larantaka.
upah. Tetapi kita berbuat apa-apa, hanya percaya saja, kemudian dikasih hadiah atau uang miliar atau mobil atau rumah, itu adalah anugerah, pemberian. Terlebih bagi kita orang yang berdosa yang layak mendapat hukuman, malah mendapat keselamatan. Ini aneh bin ajaib. Tapi itulah kasih karunia Allah. Orang bersalah dibenarkan oleh kasih karunia Allah dengan iman kepada Tuhan. Kasih karunia Allah adalah dasar dari iman kita. Hal ini yang perlu kita sadari ketika menjalani hidup sebagai murid Kristus. Kasih karunia Allah juga hendaknya mendorong kita untuk menunjukkan kasih kepada orang lain. Karena kita telah menerima kasih Allah, napin pedarangu mabu, ne itilai, matahia, mabaro, menularkan, membagi kasih, Arya pabunia. Jangan hanya menang sendiri, yang penting saya sudah menerima, yang lain tak perlu. Tidak, kita berbagi kasih. Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini menyaksikan kepada jemaat Efesus bahwa ia telah dijadikan sebagai pelayan Kristus karena kasih karunia Allah. Dia semua orang paling penjahat, kan? Dia yang mengejar-ngejar pengikut Tuhan, memenjarakannya, bahkan membunuh. Tapi karena kasih karunia, dia sebenarnya tidak layak untuk menjadi rasul. Tapi karena kasih karunia, ia telah menerima kasih karunia Allah dan berkewajiban untuk memberitakannya kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dari bagian firman Tuhan ini kita melihat tentang besarnya kasih Allah akan dunia ini, yaitu kasih yang bersifat universal, kasih yang kadang-kala orang hanya batasi untuk orang Kristen saja. Tidak. Kasih Allah bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang, semua bangsa, pantata etne, bahkan sampai seluruh makhluk. Tidak terbatas hanya untuk manusia, seluruh ciptaan. Baik, saya tanya di sini, apakah orang ini orang Yahudi, turunan orang Yahudi? Coba lihat Lakbon. Semua orang, walaupun ada cerita, saya dengar di YouTube bahwa ada Bani Israel yang hilang karena yang Yahudi itu hanya Yehuda saja sana. Tapi Dan, Aser dan lain-lainnya, di mana mereka? Ada yang katakan bahwa ada sebagian orang Talaut, luar biasa. Sebagian orang Maluku, orang Timor, orang Batak, ini luar biasa, berarti orang ini turunan Israel. Tetapi bukan itu yang terutama. Dikatakan di sini walaupun bukan turunan Yahudi atau turunan Israel, namun kita menerima kasih karunia yang sama. Baik kita yang hidup di masa kini, firman Tuhan ini mengajak kita untuk menyadari dan merenungkan kasih karunia Allah yang telah mengubah hidup kita. Kita juga dipanggil untuk membagi kabar baik tersebut dengan sesama. Menjadi alat di tangan Tuhan, menyebarkan kasih kepada orang lain. Jangan menyebarkan fitnah. Saya lihat di YouTube, bahkan di grup-grup yang sangat sadis, kata-kata penghujatan, kata-kata kebencian. Mari kita berbagi kasih. Kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghidupkan, membangkitkan, positif, terlebih menyebarkan kasih karunia Allah yang tanpa batas kepada semua orang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur buat renungan harian keluarga pada saat ini. Dan biarlah ini ya Tuhan menjadi petunjuk, tantiro dalam kehidupan kami. Kuatkan kami sekalian ya Tuhan untuk terus berbagi kasih di tengah-tengah dunia yang kadangkala penuh dengan kebencian, arogansi. Biarlah kami tetap menunjukkan kasih dan berbagi kasih karunia Allah
kepada semua bangsa, semua makhluk, semua ciptaan. Kasih yang universal itu kami bagikan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat sekalian. Terlebih di tahun yang baru ini, biarlah tahun anugerah Allah, tahun Mesias, tahun Sang Juru Selamat, itu membawa keselamatan kepada sebanyak mungkin orang, bahkan seluruh ciptaan. Ini pinta dan doa kami Tuhan. Sambil mohonnya Tuhan, setiap usaha pekerjaan umat-umat-Mu, kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat, diberkati Tuhan. Para pemimpin kami ya Tuhan, berkati. Baik Presiden Prabowo Subianto bersama jajarannya, Gubernur Ododo Kambe bersama jajarannya, Pak Bupati Fransiskus Manumpil bersama jajarannya, para camat, kepala desa, lurah, semua pemangku kepentingan ya Tuhan, biar mereka bisa berjalan bersama menjalankan peraturan pemerintah, kebijaksanaan yang membela hak rakyat dan mendatangkan damai sejahtera, sukacita, terlebih kasih yang daripada Allah. Para tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, semuanya Tuhan berkati. Sebagai para pemimpin, mereka dapat menjalankan tugas kepemimpinan sesuai dengan amanat yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami coba berdoa untuk fakir miskin, duda janda, anak yatim piatu. Juga Tuhan menyantuni dan peduli memelihara mereka sekalian. Jadikan kami juga saluran berkat untuk saling mempedulikan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kedamaian tanah Porodisa, negeri kami yang kami cintai, bahkan Nusantara yang kami banggakan, tanah yang Tuhan berkati. Biarlah perdamaian, kedamaian menjadi bagian kami sekalian. Terlebih cinta kasih universal itu senantiasa melawat negeri ini. Bapa di sorga, ini pinta dan doa kami, berkat setiap keluarga, dalam setiap rencana cita-cita di tahun baru ini, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudaraku, umat Tuhan sekalian, sampai di sini perjumpaan kita dalam renungan harian keluarga Tantiro. Terimalah salam kami, salam Germita. Germita selalu di hati, Germita maju jaya. Sansiote sampate pate, tabea supadarame, Pariama.